Rahasia pinjol tahun 2025 ternyata telah terbongkar. Nasabah bisa melakukan suatu hal agar nasabah tersebut hutangnya bisa lunas. Benarkah itu terjadi dan apakah itu benar? Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya terbongkarnya masalah yang namanya pinjol di tahun 2025, yang mana hal ini bisa membuat nasabah tersebut hutangnya bisa lunas katanya. Nah, di sini saya mau bahas tentang hal itu dan di sini saya akan jelaskan sedetail-detailnya. Saya berusaha semaksimal mungkin ya buat teman-teman semuanya. Jadi kemarin-kemarin kan kita sudah pernah melihat ataupun mungkin ada yang viral atau teman-teman semuanya mungkin ada yang tahu juga terhadap yang namanya membongkar sebuah mantan katanya, yaitu mantan sebuah karyawan atau mantan direktur atau mantan CEO atau mantan manajer pinjol yang membongkar beberapa rahasia di pinjol tersebut. Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya terhadap yang namanya rahasia pinjol di tahun 2025 ataupun di tahun kemarin. Nah, di sini saya mau garis bawahi ya bahwasanya pinjol itu memang punya rahasia, tetapi rahasia yang ada di pinjol itu semuanya sebenarnya bisa diketahui oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Yang penting kalian tuh punya HP, punya akses internet. Nah, di sini saya mau kasih tahu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman semuanya membongkar sebuah rahasia pinjol, ada hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, kalian itu harus tahu terlebih dahulu terhadap aturan-aturannya, baik dari manajemen keuangan, terus kemudian dari sistem OJK, perizinan sebuah perusahaan, dan yang lain sebagainya, semuanya kalian harus tahu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah hal-hal yang mungkin kadang-kadang apa ya kasarnya itu tidak sesuai aturan, tapi di lapangannya itu terjadi. Nah, ini perlu dibahas teman-teman semuanya. Jadi saya sendiri pengen kasarnya sih mengklarifikasi ada video yang viral bahwasanya seorang manajer pinjol membongkar sebuah rahasia-rahasia di pinjol. Setelah saya telusuri dan setelah saya selidiki, itu semuanya adalah isinya hoax, yaitu tentang yang namanya sistem DC, yang mana sistemnya galbah, yang mana sistem adanya keamanan data, yang namanya sistem privasi dan yang lain sebagainya, semuanya itu adalah hoax ya. Jadi mungkin ini video ini khusus aja ataupun spesifik aja yang mungkin teman-teman semuanya dulu mungkin pernah nonton video YouTube-nya, pernah dengar beritanya ataupun viral juga di media sosial Facebook dan TikTok yang katanya seorang manajer DC ataupun seorang manajer pinjol membongkar semua rahasia pinjol. Ternyata setelah saya telusuri, setelah saya pahami, ternyata itu tidaklah benar ya. Karena saya sendiri sudah menelusuri dari perusahaan, setiap perusahaan itu bakal merinci semua kegiatan dan yang lain sebagainya. Tetapi walaupun di sektor lapangan itu berbeda kadang-kadang. Ternyata itu semuanya adalah hoax. Jadi masalah rahasia pinjol terbongkar tahun 2025 ataupun tahun 2024. Ada seseorang yang katanya itu mantan manajer pinjol, itu ternyata tidaklah benar dan itu adalah isinya hoax. Memang ada beberapa bagian yang dibenarkan, tetapi banyakan yang salah. Bisa dikatakan cuma 20% bagian yang benar dan 80% banyak bagian yang salah. Jadi kalau rahasia-rahasia pinjol itu semuanya ya kita bisa ya kita yang sudah pengalaman aja lah. Apakah galbay itu benar-benar aman? Ya memang dari dulu gak aman. Gak ada yang namanya kasus-kasus yang lain sebagainya. Terus masalah benarkah pinjol itu ataukah hutang nasabah itu di cover asuransi? Ya kalau nasabahnya meninggal ya benar, tapi kalau masalahnya nasabahnya galbay ya tetap nggak bakalan juga di tercover gitu ya teman-teman semuanya. Coba aja kalian galbay, terus kalian itu hutangnya bakal di cover gitu sama asuransi, dan nama kalian kalau sudah di cover artinya sudah digantikan, itu ya kalian udah bebas dari slik OJK ataupun by checking. Tapi nyatanya slik OJK kalian masih ada dan kalian itu tetap namanya masuk terjerumus juga dalam slik OJK-nya, masuk ke daftar hitam. Jadi itu ya logikanya yang sangat salah sih menurut saya. Masa gini, kalau di cover artinya itu digantikan atau dilunasi oleh asuransi. Jadi pinjol itu ada asuransi, tetapi di satu sisi lain asuransi tersebut berguna ataupun berfungsi atau bisa diklaim ketika si nasabah tersebut telah meninggal dunia. Tapi kalau misalkan nasabah tersebut tidak meninggal, dia galbay aja gitu, orangnya masih hidup,
terus kemudian pinjol tersebut bisa mengklaim asuransinya, itu tidak bakalan bisa teman-teman semuanya ya. Dan hutang kalian tetap akan ada. Kalau misalkan tercover, artinya hutang kalian lunas dong. Kalau lunas berarti nama kalian bersih dong dari slik OJK, dari BI checking ataupun dari Pusdakvilnya. Gitu dong, ya enggak? Tapi nyatanya nama kalian masih masuk ke slik OJK. Nah, seperti itu ya, banyak sekali berita-berita yang hoax ataupun berita-berita bohong di media sosial. Oleh sebab itu, teman-teman semuanya hati-hati dalam mencari informasi ataupun berita-berita di media sosial. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya menutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.